Di suatu desa yang kecil, hiduplah seorang wanita yang kita sebut sebagai kembang desa. Wanita tersebut bernama Jelita. Tidak ada yang bisa menyaingi kecantikan Jelita. Gadis ini memiliki tubuh semampai dengan rambut hitam berkilau. Ketika ia berjalan, rambutnya yang tertiup angin terurai indah. Matanya yang bersinar cemerlang dihiasi bulu mata lentik nan indah. Kemanapun ia melangkah, orang-orang akan menoleh kepadanya untuk memandangi kecantikannya. Jelita juga memiliki pakaian yang bagus-bagus. Karena itulah, tidak ada yang menduga kalau ia hanya anak peladang miskin. Jelita tinggal di gubuk yang kecil pinggir desa bersama ibunya, seorang janda tua. Ayah Jelita telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Sejak saat itulah, Jelita dan ibunya hidup serba susah. Ibu Jelita yang sudah tua harus bekerja kasar di ladang kecilnya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sayang, Jelita secantik adalah gadis pemalas yang kerjanya hanya bersolek di depan cermin sepanjang hari. Jelita saat itu sedang tertidur lelap. Saat Jelita masih tidur, Mak Jelita memanggil Jelita dengan lembut karena saat itu hari sudah siang. Kenapa anak mak yang cantik Jelita ini belum bangun-bangun ya? Nak, bangun sayang. Hari sudah siang Jelita. Aku masih mau tidur, Mak. Jangan ganggu aku. Pergi sana. Tapi ini sudah siang, Nak. Tidak baik anak gadis tidur siang-siang. Apa sih, Mak? Aku masih mengantuk. Terserah aku dong. Mau ini pagi kek, siang kek. Kalau mau tidur ya jangan diganggu dong. Mak bicara baik-baik, sayang. Karena aku tidak suka, Mak. Kalau aku tidak suka ya tidak suka, titik. Baiklah, jika itu maumu. Mak hanya ingin bilang, Mak mau ke pasar menjual hasil ladang kita. Bisakah kamu membantu Mak membawakan hasil ladang ini, Nak? Apa? Seorang Jelita membawa hasil ladang ke pasar. Apa tidak salah ya, Mak? Memangnya kenapa, Nak? Kan tidak ada salahnya seorang anak membantu maknya. Mak, kalau Jelita ke pasar, nanti kulit Jelita gosong, rambut Jelita lepek, dan bau. Ih, gak mau aku, Mak. Baiklah, kalau begitu, Mak sendiri saja yang pergi. Jangan ganggu aku, Mak. Aku masih mau tidur. Jelita melanjutkan tidurnya, dan dia pun bermimpi. Di alam mimpinya, Jelita bermimpi menjadi orang kaya. Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta anter deh. Duduk santai sambil denger musik sama temen-temen gue. Gak kepanasan lagi, wih dingin. Pengen punya rumah lengkap dengan belayan, perabotan leks plus kolam renang. Mau ini itu tinggal perintah. Hidup serasa di istana. Terus kalau kepanasan gue ajak teman-teman gue nyebur deh basah. Andai ku jadi orang kaya. Andai nggak usah pakai kerja. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Andai ku jadi orang kaya. Andai
lengkap dengan pulau pribadi yang semua orang nggak boleh masuk kecuali yang baik aja sama gue. Wih, gue ajak temen-temen gue bikin beach party tiap malam, bakar ikan, renang, surfing, mancing, pokoknya asik-asik dah. Ajak dong. Pengen punya uang Banyak. yang depositonya bisa buat 7 turunan. Jadi kan gue gak pusing-pusing lagi mikirin duit. Anak cucu cicit gue bisa hidup senang terus. Kalau kekurangan uang tinggal telepon gue aja. Andai aku jadi orang kaya. Gue jadi temen lo ya. Ya. Andai nggak usah pakai kerja. Andai Ngayal mulu. jangan protes, gue jadi orang kaya. Sepulang dari jualan hasil ladang, Mak Darmi melihat Jelita masih juga tertidur dengan pulas, tanpa menyadari bahwa hari sudah siang. Mak Darmi hanya bisa mengelus dada dan coba untuk membangunkan Jelita yang saat itu masih tertidur. Jelita, bangun nak. Kenapa kamu masih juga tidak bangun? Bangun Jelita. Mak, nih ganggu aku aja. Coba aja aku kaya, pasti aku akan mudah beli barang apapun yang aku mau. Rumah mewah, tempat tidur yang sangat enak, makanan yang enak, dan pakaian yang bagus banget. Tapi nyatanya keesokan harinya, seperti biasa Mak Darmi pergi ke ladang. Saat itu, Jelita menemani maknya ke ladang, tetapi tidak berbuat apa-apa. Mak Darmi dan Jelita ke ladang, tapi tidak berjalan berdampingan. Jelita berada di depan memakai payung dan baju yang cantik, sedangkan Mak Darmi tertatih-tatih membawa cangkul dan karung, serta memakai baju lusuh ke ladang. Di ladang terdapat anak-anak yang sedang asik bermain layangan. Saat mereka bermain, mereka melihat Mak Darmi sedang mencangkul tanah dan mereka berinisiatif untuk membantu Mak Darmi dan meninggalkan mainan mereka. Karena mereka melihat Jelita sama sekali tidak membantu Mak Darmi. Teman-teman, ada Mak Darmi tuh, ayo kita bantu. Ayo. Hai Mak Darmi, ada yang bisa kami bantu? Wah, anak-anak yang manis. Terima kasih ya. Tentu boleh. Yuk teman-teman. Kalian sedang apa di sini? Kami sedang bermain layang-layang, Mak. Kalian sudah bilang sama orang tua kalian? Sudah, Mak. Ayo kita mulai menanam jagungnya. Tetapi Jelita hanya duduk dan merenung, tidak berbuat apa-apa untuk membantu Mak Darmi. Sekelompok anak-anak kecil itu membantu Mak Darmi di ladang. Buahnya tentu berguna.
Jelita saat itu sedang duduk sendiri sambil senyum-senyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang ibunya lakukan. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only. Oh, my life. Take me on a date, I deserve a bait. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buying what you need. You got that 9 to 5, but baby so do I. So don't be thinking I'll be home and making up the past. I never learned to cook, but I can ride a horse. Sing along with me, sing along with me. Hey, you gotta know how to treat me like a lady. Even when I'm acting crazy, tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Dear future husband, if you wanna get that special loving, tell me I'm beautiful each and every night. After every fight, just apologize, and maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? You gotta know how to treat me like a lady. Even when I'm acting crazy, tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Dear future husband, make time for me, don't leave me lonely. And no, we'll never see your family more than mine. I'll be sleeping on the left side of the bed. Hey. Open doors for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy. Buy me a ring, buy me a ring. You gotta know how to treat me like a lady. Even when I'm acting crazy, tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Dear future husband, if you wanna get that special loving, tell me I'm beautiful each and every night. Oh, future husband, better love me right. Mak Darmi pulang dari ladang. Tetapi belum sempat istirahat, Jelita sudah merajuk kepada Mak Darmi untuk minta dibelikan baju baru, tas baru, dan sepatu baru. Tetapi Mak Darmi tidak memiliki uang karena tanaman baru saja ditanam masih lama untuk dipanen. Namun Jelita tidak mau tahu dan hanya bisa marah. Mak! Kenapa, Nak? Mak, beliin baju baru, sepatu baru, dan tas baru dong, Mak. Tapi Mak tidak punya uang, Nak. Jelita tidak mau tahu. Mak harus beliin Jelita barang yang Jelita mau. Tapi, Nak... Mak, kenapa sih? Katanya sayang Jelita. Tapi kenapa apa yang aku inginkan gak bisa Mak wujudkan? Mak jahat. Aku benci, Mak. Bukan Mak tidak mau, Nak. Tapi Mak tidak mampu. Apa sih? Mak memang gak pernah sayang sama Jelita. Bagaimana Mak bisa membelikan barang yang kamu inginkan? Sedangkan Mak hanya bekerja sendiri dan hasil ladang kita juga tidak seberapa, Nak. Jika kamu mau membantu Mak, mungkin kita akan mendapatkan hasil yang lebih karena membawa hasil ladang yang banyak ke pasar. Mak nyinggung aku yang gak pernah mau bantu Mak. Jadi Mak perhitungan dengan Jelita. Tidak, Nak, bukan seperti itu. Jelita, kamu jangan pergi, Nak. Karena permintaan Jelita tidak dapat dipenuhi,
Jelita menjadi bersikap semena-mena terhadap ibunya dan membuat Pak Darmi sedih. Pak Darmi berduduk dan berdoa. Tuhan, sujud syukurku padamu. Engkau telah menitipkan bayi mungil yang cantik. Bahagiaku tak terukur dengan besarnya gunung. Senangku tak terukur dengan dalamnya laut. Terima kasih Tuhan. Tuhan, wajahnya bagaikan sinar mentari menghangatkan hatiku. Cerianya bak kicauan burung kenari. Senyumnya meluruhkan rasa lelaku. Lincahnya mengingatkan masa laluku. Jelita buah hatiku. Jelita, kau sudah terjaga. Kala mentari masih berselimut malam. Bagaikan lebah, kau siapkan awal harimu dengan ceria. Bak pejuang, kau siap bergulat menimba ilmu. Bak pendaki gunung, kau isi tasmu dengan buku. Jelita, kau isi hari-harimu dengan bahagiamu. Jelita, bahagiamu adalah bahagiaku juga. Sedihmu adalah sedihku juga. Kecewamu adalah kecewaku juga. Lelahmu adalah lelahku juga. Sakitmu adalah sakitku juga. Jelita, mengapa kau berubah, nak? Jelitaku yang dulu santun menjadi bengis. Jelitaku yang penuh kasih menjadi jahat. Dengarlah gelegar guntur, kilatan petir. Lihatlah hujan badai, angin topan, gelapnya awan. Mereka sedih, mereka murka padamu. Keesokan harinya, Mak Darmi meminta Jelita untuk berbelanja ke pasar. Padahal saat itu keadaan di luar sedang panas terik. Tanpa disangka, Jelita mau berangkat ke pasar. Mak Darmi senang karena Jelita mau ke pasar. Biasanya, ia selalu menolak. Jelita mau berbelanja karena dia punya rencana lain. Wah, kesempatan aku untuk berbelanja dengan puas. Kebetulan aku ingin membeli baju baru, tas baru, dan sepatu baru. Pas banget ini. Halo Mbak Cantik, mau beli apa Mbak Cantik? Pak, saya mau beli baju yang harganya paling mahal di sini. Ada nggak? Wah, banyak banget Mbak. Ini semua baju baru dan bagus kok. Baju apa ini? Butek gini, seperti baju bekas aja. Lihat, baju ini murahan banget sih. Mbak, saya nggak mungkin menjual baju yang tidak bagus dan jelek. Saya pasti memperhatikan kualitas barang dagangan saya, Mbak. Ini baju butek gini dijual. Kalau nggak sanggup beli, jangan hina dagangan saya, Mbak. Percuma cantik tapi judes. Siapa juga yang mau beli daganganmu? Ya udah, pergi sana.
Mau beli tas apa, Mbak? Ada tas merek Louis Vuitton, Mas. Wah, itu merek branded ya, Mbak? Nggak ada, Mbak. Adanya cuma jual tas mereknya seperti ini, Mbak. Adidas Mehers. Tas apa itu? Kawai banget tasnya. Namanya juga di pedesaan, Mbak. Mana ada jual tas semahal itu di sini? Kuno banget sih toko ini. Sok banget, Mbak. Kalau gak mau beli tas, ya udah jangan menghina dong. Ih, dasar pedagang kuno dan kolot. Ya sudah, cari aja toko lain, Mbak, jika ada. Pak, ada jual sepatu kaca di sini? Sepatu kaca? Ada, Mbak. Di sini mau yang seperti apa, Mbak? Yang ini, Pak. Boleh saya coba? Boleh, Mbak. Silakan. Wah, Mbak, kok bisa putus sih talinya? Berarti mau nggak mau harus beli sepatu ini. Ah, ini apa? Sepatu baru sekali pakai sudah putus. Jual barang bekas ya, Pak? Saya nggak mau tahu ya. Mbak harus bayar sepatu ini. Percuma aku datang ke toko ini. Semuanya tidak ada barang yang bermutu. Bukannya untung, malah buntung. Jika hatimu terluka karena sesuatu, jika kau mencari cara untuk obati dirimu, marilah kawanku, marilah bersamaku, biarkanlah laguku coba menghibur dirimu. Cobalah dicoba, namanya goyang acak, goyang paling kocak dan bisa bikin ngakak. Please jangan ditolak, ikutlah bergerak, tunggu musiknya, tunggu musiknya. Ayo goyang, duyung, bebaskanlah hatimu. Ayo goyang, duyung, simpan saja gengsimu. Asyik, asyik, angkat jempolnya. Asyik, 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 angkat jempolnya. Asyik. Jika hatimu terluka dan membuatmu lesu, jika kau mencari cara untuk obati dirimu, marilah kawanku, bangkitlah semangatmu, biarkanlah laguku coba menghibur dirimu. Lupakan sedihmu, sakit hatimu, jangan siksa dirimu, tersenyumlah, hapuslah sesalmu, air matamu, hiburkan hatimu, goyang bersamaku. Ayo goyang, duyung, bebaskanlah hatimu. Ayo goyang, duyung, simpan saja gengsimu. Ayo goyang, duyung, ayo goyang, duyung. Dari tua dan yang muda, laki-laki perempuan, ayo semua jangan ditahan. Ayo goyang, duyung, bebaskanlah hatimu. Ayo goyang, duyung, simpan saja gengsimu. Ayo goyang, duyung, ayo goyang, duyung. Asyik, asyik, angkat jempolnya. Asyik, asyik, one more time. Asyik, 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 angkat jempolnya. Asyik, asyik, asyik atuh. Asyik, angkat jempolnya. Asyik, Mak Darmi menunggu kedatangan Jelita yang sejak tadi pagi belum juga kembali dari pasar. Kemana Jelita ini? Kok belum pulang juga ya?
Kemudian, Mak Darmi menyusul Jelita ke pasar. Beliau merasa khawatir terjadi apa-apa dengan Jelitanya karena selama ini Jelita tidak pernah belanja atau disuruh ke pasar. Saat sedang ke pasar, tiba-tiba ada 5 pemuda mengendarai motor ugal-ugalan dan salah satunya membonceng Jelita. I walk in like a timepiece. I go straight to VIP. I never pay for my drinks. My entourage behind me. My life's a movie, Tom. So bless me, baby, yeah. And even if they try to, they can't do it like I do. I thank God every day that I woke up feeling this way. And I can't help loving myself. And I don't need nobody else. No, baby. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. Guys, ada wanita tua tuh. Yuk kita isengin. Ayo guys, kita gangguin wanita tua itu. Jangan, itu ibu-ibu nanti kualat. Alah, biarin. Kamu takut? Pengecut kamu. Ya sudah, kita aja yuk. Kalian gak takut durhaka? Gak tuh. Kita kerjain yuk. Dasar wanita tua. Dasar wanita tua. Kenapa kamu tega sekali kepada ibu, Nak? Di sisi lain, ada beberapa teman Jelita yang sedang lewat menuju sanggar tari. Mereka bertemu dengan Mak Darmi yang saat itu sedang terluka di pinggir jalan. Mereka menghampirinya. Mereka terkejut, ternyata itu adalah ibunya Jelita, teman satu sanggar mereka. Lihat, ada ibu-ibu yang terluka. Ayo kita bantu teman-teman. Ayo. Oh, Mak Darmi. Mak Darmi tidak apa-apa. Sini, Mak, kami bantu. Tidak apa-apa, Nak.
Kami terkejut saat di perjalanan kami melihat Mak sedang duduk di pinggir jalan sambil menangis. Ada apa, Mak? Tidak apa-apa, Nak. Mak terjatuh tadi saat menyeberangi jalan. Ya ampun, mau kami bawa ke puskesmas, Mak? Enggak perlu, Nak. Kami obati di Sanggar aja ya, Mak. Kebetulan kami juga mau ke sana. Saat mereka mengobati Mak Darmi di Sanggar, Jelita pun datang. Tetapi, seperti biasa, Jelita tidak menghiraukan ibunya dan pergi begitu saja. Padahal dia tahu kalau ibunya terluka. Jelita bersikap seperti itu karena Jelita malu dengan pakaian ibunya yang lusuh dan kotor. Maka Jelita memilih menjauh dan pergi. Teman-temannya heran dan kesal melihat sikap Jelita kepada ibunya. Mereka pun mengobati Mak Darmi di teras sanggar tari yang pada saat itu sedang latihan tari tradisional Dayak. Guys, kita pemanasan dulu yuk. Ayo. Hari ini Delin yang mimpin aja ya. Enggak kamu aja. Ya udah deh. Ke posisi masing-masing dulu yuk. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Tak lama berselang, Jelita pun datang ke sanggar. Itu Jelita. Jelita! Ada apa? Kamu nggak lihat ibumu terluka? Kamu tidak ingin membantunya? Aku udah telat nih. Aku masuk dulu ya. Jelita! Tapi Jelita tidak menghiraukan panggilan itu dan pergi begitu saja. Tidak apa-apa, Nak. Mak bisa sendiri. Terima kasih atas bantuannya. Mak sudah terbiasa diperlakukan seperti ini sama Jelita. Tapi biar bagaimanapun, dia tetap anak Mak. Mak yakin bisa sendiri. Mau kami antar pulang, Mak? Tidak perlu. Mak sudah baik-baik. Kalian lanjutkan saja dengan kegiatan kalian. Baik, Mak. Sepulang dari sanggar, Jelita langsung masuk ke kamar tanpa menghiraukan ibunya yang saat itu sedang terluka. Aku kesal sekali hari ini. Aku tidak mendapatkan barang yang aku inginkan. Ditambah lagi latihan di sanggar tari juga tidak seru. Sangat bosan. Teman-teman terkesan menjauhi aku. Jelita langsung memilih tidur dan tidak ingin melihat keadaan ibunya. Saat Jelita tertidur, Jelita bermimpi bertemu zombie. Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you. I won't crucify the things you do. I won't cry for you, see, when you're gone I'll still be bloody Mary. We are not just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the aggro of my fury heart. I wait on mountain tops in Paris, going to power.
di lingkungan tempat tinggalnya, para tetangga mulai membicarakan sikap Jelita terhadap Mak Darmi. Para tetangga merasa kasihan dan prihatin kepada Mak Darmi yang diperlakukan tidak baik. Mak Darmi sedang sakit, tetapi Jelita tidak merawatnya, dan kerjanya hanya membuang waktu bermain HP dan bermain di luar rumah hingga malam hari. Nak, apakah Mak bisa meminta tolong ambilkan Mak air, Nak? Ambil sendiri dong, Mak. Manja banget sih. Jika Mak mampu, Mak tidak meminta bantuanmu, Nak. Jelita lagi sibuk, Mak. Ambil sendiri saja sana. Dapur tidak jauh kan, Mak? Mak Darmi, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah sudah sedikit membaik? Ada yang bisa kami bantu, Mak? Iya, Bu. Saya sudah sedikit membaik, tetapi saya masih belum mampu untuk bergerak berlebih. Bisa bantu saya ambilkan air minum? Mak Darmi di mana, Jelita? Ada di dalam kamar, sedang mengerjakan sesuatu. Sesibuk itukah sampai tidak sempat mengambilkan maknya air? Tega sekali sih Jelita. Hus, gak enak sama Mak Darmi, Bu. Maaf Mak Darmi, saya kok tidak pernah ya melihat Jelita membantu pekerjaan rumah atau membantu Mak Darmi. Saya tidak mau merepotkan anak saya. Selagi saya mampu mengerjakan, maka akan saya kerjakan sendiri. Oh gitu ya. Sungguh beruntung Jelita mendapatkan ibu seperti Mak Darmi. Baik Mak Darmi, kami pulang ya. Sudah malam juga nih. Terima kasih sudah datang menjenguk ya ibu-ibu.
Keesokan harinya, acara festival Naik Dango akan segera dimulai. Dan mereka mempersiapkan festival budaya tersebut. Pada saat mendekati waktu tampil, Jelita terlambat. Dan yang lain panik menunggu kedatangan Jelita yang tak kunjung tiba. 5 menit lagi acara dimulai, akhirnya Jelita muncul dengan wajah tanpa bersalah dan tiba-tiba langsung memerintahkan temannya untuk mendandaninya. Aduh, kemana ya Jelita? Kok nggak datang-datang? Padahal acara udah mau dimulai. Suka banget sih buat orang panik. Iya, kesal aku sama dia, sama sekali tidak peduli dengan kita. Kalian sudah siap? Segera bersiap ya di belakang panggung. Sebentar lagi acaranya mau dimulai loh. Guys, dandanin aku dong. Kamu dari mana saja sih, Jelita? Kok lama banget? Kami udah nungguin loh dari tadi. Aku sibuk. Sudah, aku tidak mau berdebat. Cepat dandanin aku. Kamu memang gak ada adab ya, Jelita. Selamat malam dan selamat datang di acara yang penuh semangat ini. Saya Grayson dan saya Feby akan memandu acara hari ini. Hari ini kami sangat bersemangat untuk mengundang Anda semua dalam acara Naik Dango yang menarik. Acara ini tidak hanya tentang penampilan kreativitas, tetapi juga menampilkan gaya keunikan dari busana yang mereka kenakan sekarang. Dango, dengan keindahannya dan ketangguhannya, memberikan kita kesempatan untuk merayakan kebersamaan dan keunikan kita. Sekarang kita ingin menampilkan peserta-peserta fashion show yang akan bergabung dalam acara ini. Pertama-tama, mari kita beri tepuk tangan untuk peserta fashion show. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita, mari kita panjatkan doa bersama. Mohon kepada Yang Maha Kuasa agar memberkati langkah-langkah kita dan menjaga keselamatan kita selama acara ini berjalan. Dengan penuh semangat dan kegembiraan, mari kita mulai acara ini. Sebelum itu, kita akan melihat penampilan tarian Dayak kreasi terlebih dahulu.
Kita telah menyaksikan penampilan pembuka yakni tari daya kreasi. Berikut kita akan menyaksikan kembali tarian daerah dari Kalimantan Barat yakni tari jonggan. Tari jonggan merupakan kesenian tari-tarian sebagai ungkapan kegembiraan di kalangan masyarakat Dayak Kenayan. Jonggan muncul pertama kali di Dusun Tempala, Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah, Temilak, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Beri tepuk tangan untuk penampilan tari jonggan. Wah, sangat menarik sekali ya penampilan pembuka kita dalam acara Nek Dango ini. Berikut akan kita tampilkan lagi tarian Dayak kreasi yang tidak kalah menarik dan keren. Beri tepuk tangan yang meriah. Mungkin diri di
gerakannya sangat lemah gemulai sehingga membuat kita juga ingin ikut menari. Baiklah, saatnya kita memasuki acara puncak, yakni fashion show. Berikut kita akan menampilkan fashion show dari beragam busana yang unik dan cantik. Kita telah menyaksikan penampilan yang sangat menakjubkan dari teman-teman kita. Saatnya pengumuman siapa yang akan memenangi sebagai Putri Dayak terbaik tahun ini. Pemenang Bujang Dare Dayak terbaik adalah Jelita dan Daniel. Silahkan Jelita maju ke depan untuk menerima penghargaan. Acara naik dango pun selesai. Para pengisi acara keluar dan turun dari panggung. Seorang ibu dengan tertatih memasuki panggung dan memanggil nama Jelita yang berjalan paling belakang. Ibu merasa bahagia dan senang melihat penampilan Jelita dan ingin memeluknya. Namun Jelita tidak menghiraukan panggilan tersebut karena malu mengakui kalau itu adalah Mak Darmi ibunya. Sebab melihat kondisi Mak Darmi yang sudah tua dan lusuh serta berpakaian seadanya.
Jelita. Ah, malu aku kalau teman-teman tahu kalau dia makku. Jelita, ini mak, nak. Kamu jangan tinggalkan mak, nak. Mengapa kamu begini, nak, kepada mak? Mak salah apa kepadamu? Aku ini ibumu yang mengandung dan melahirkanmu. Mengapa kamu tega sekali kepada mak? Mak itu miskin, lusuh, tua, kolot. Jelita malu punya ibu kayak mak. Ya Tuhan, ampunilah anakku. Dia lupa bahwa aku adalah ibunya yang mengandung dan membesarkannya. Ampunilah dia ya Tuhan. Saat berjalan, tiba-tiba Jelita terjatuh dan dia tidak dapat bangkit kembali. Tubuhnya seketika kaku dan sulit untuk digerakkan. Dia pun menangis, meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang menolong. Mak Darmi adalah malaikat yang langsung menolong Jelita, tetapi tidak mampu karena tubuh Jelita seketika berubah menjadi batu saat itu juga. Maafkan Jelita, mak. Jelita menyesali semua perbuatan yang Jelita lakukan kepada mak. Ampunin Jelita, mak. Semuanya telah terlambat. Mak Darmi hanya bisa menangis dan meratapi tubuh anaknya yang menjadi batu. Pelan-pelan batu itu mengeluarkan air. Rupanya itulah air mata penyesalan Jelita. Sampai sekarang batu itu dikenal dengan sebutan batu menangis. Mungkin ibu kita bukan manusia yang sempurna. Namun, jangan pernah malu untuk mengakui bahwa ibumu adalah wanita terhebat dalam hidupnya. Dalam doa setiap ibu, terselip doa-doa indah untuk anaknya.